Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Nurul Umi, NIM 2423210173, kelas 3G Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Untuk soal yang pertama itu pilihan ganda. Salah satu tujuan utama pembelajaran akidah akhlak di madrasah adalah jawabannya B. Membentuk siswa menjadi insan kamil, manusia yang sempurna dengan akhlak mulia. Soal yang kedua, metode pembelajaran yang paling efektif digunakan untuk menanamkan nilai akhlak seperti jujur, tanggung jawab, dan disiplin adalah dengan jawabannya yaitu B. Keteladanan uswah hasanah dari guru dan praktik langsung. Soal yang ketiga, materi akidah dalam mata pelajaran ini secara fundamental membahas tentang jawabannya C. Pokok-pokok keyakinan dalam Islam yaitu rukun iman. Soal yang keempat, konsep akhlakul karimah yang harus ditekankan dalam pembelajaran akidah akhlak meliputi akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap jawabannya yaitu B. Diri sendiri dan lingkungan. Soal yang kelima, pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah atau diskusi kasus nyata terkait perilaku moral, misalnya kenakalan remaja, paling sesuai untuk mengembangkan dimensi jawabannya yaitu B. Afektif dan psikomotorik, sikap dan praktik. Lanjut ke soal yang pertama, soal esai. Jelaskan secara singkat perbedaan esensial antara konsep akidah dan akhlak dalam ajaran Islam, serta bagaimana kedua konsep tersebut saling berkaitan dalam pembelajaran di madrasah. Perbedaan esensial antara akidah dan akhlak yaitu akidah adalah keyakinan dasar dalam Islam yang tertanam di dalam hati seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi, hari akhir, dan takdir. Akidah bersifat teoritis dan menjadi pondasi keimanan seorang muslim. Kemudian akhlak adalah pelaku, sikap, karakter seorang dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, amanah, sopan, santun, sabar, dan peduli. Akhlak bersifat praktis. Keterkaitan dalam akidah akhlak pembelajaran di madrasah yaitu pembelajaran akidah di madrasah menjadi landasan yang membentuk cara pandang dan kepercayaan peserta didik. Kemudian, akidah yang benar akan melahirkan akhlak yang benar, karena perilaku yang baik muncul dari keyakinan yang kuat kepada Allah. Kemudian soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 metode pembelajaran akidah akhlak yang inovatif selain ceramah dan berikan contoh penerapannya di kelas. Yang pertama itu ada metode problem based learning atau PBL, metode pembelajaran berbasis masalah yang mendorong siswa berpikir kritis, menganalisis situs nyata, dan mencari solusi sesuai nilai akidah dan akhlak. Contohnya, guru menyajikan kasus misalnya seorang siswa yang mencontek saat ujian karena takut nilainya jelek. Bagaimana pandangan akidah akhlak Islam terhadap perilaku tersebut? Kemudian siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada metode role playing yaitu bermain peran. Metode yang membantu siswa mempraktikkan perilaku akhlak terpuji melalui simulasi peran sehingga pembelajaran lebih hidup, emosional, dan mudah diingat. Contoh penerapannya yaitu di kelas, yaitu guru meminta siswa bermain peran anak yang menghormati orang tua dan siswa meminta maaf kepada temannya. Kemudian yang ketiga itu ada metode Project Based Learning atau PJBL. Metode ini mengajarkan siswa membuat proyek nyata yang mengintegrasikan konsep akidah akhlak sehingga mereka belajar sambil berkarya. Contohnya penerapan di kelas yaitu guru memberi proyek gerakan aksi akhlak mulia selama 1 minggu, misalnya proyek sedekah sehari, dan proyek gerakan salam dan senyum. Kemudian soal yang ketiga, dalam konteks penilaian pembelajaran akidah akhlak, apa yang dimaksud dengan penilaian otentik atau authentic assessment? Mengapa penilaian ini dianggap lebih relevan untuk mata pelajaran akidah akhlak dibandingkan penilaian tes tertulis biasa?
Penilaian otentik atau authentic assessment adalah bentuk penilaian yang menilai kemampuan peserta didik melalui tugas-tugas nyata yang mencerminkan penerapan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa penilaian otentik lebih relevan untuk akidah akhlak? Yaitu karena akidah akhlak menekankan perubahan, sikap, dan perilaku menilai kemampuan dalam konteks nyata, bukan sekedar hafalan, lebih sesuai dengan karakter pendidikan Islam yang holistik dan mendorong keteladanan dan pembiasaan yang berkesinambungan. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.